Adik-adik sekalian, tentu saja di dalam kita merespon situasi yang pandemik ini, kaitannya dengan hikmah yang kita sudah dengar tadi. Dalam Ramadan ini banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, banyak sekali makna nilai-nilai positif yang kita bisa dapatkan. Ternyata di dalam karakter manusia merespon situasi yang tidak menyenangkan, termasuk adanya pandemi COVID, itu beragam. Pasti tidak sama antara Ando sama Andra, ya kan? Ketika ada COVID, ternyata dalam penelitiannya seorang Louis Gesner, ex-CEO IBM, perusahaan IBM, ya, perusahaan komputer terkenal di Amerika, mengatakan dia ada 4 orang cara merespon situasi di mana untuk merubah di situasi yang normal. Pertama, dia mengatakan, oke lah, saya menjadi penerima saja dari suatu kejadian. Jadi ketika COVID datang, dia terima saja. Oh, ini biasa saja, gitu kan? Mau pakai prokes? Oh, nggak usah, nggak penting. Ini terima aja. Ini kan memang sudah dari sana, gitu kan? Dari alam, gitu kan? Dari Tuhan sudah memberikan satu cobaan. Jadi jalani aja. Ada orang punya respon seperti itu. Yang kedua, meresponnya apa? Dia hanya mengamati saja. Oh, COVID itu ternyata ada cepat menjalar, gitu kan? Sehingga orang dengan tidak merasakan sesuatu, lalu dia ada reaksi tubuh yang tidak baik, akhirnya sampai pada ujung kematian. Dia hanya mengamati saja, Pak. Dari medsos, oh COVID ya, oh COVID begini ya. Dia tidak melakukan apa-apa. Sama dengan merespon yang pertama tadi. Dia hanya menerima, lebih parah lagi. Dia terima saja, melakukan kebiasaan, tidak prokes dan sebagainya. Yang ketiga, dia tidak sadar kalau itu ada kejadian. Ya. Tahu-tahu kayak gempa gitu kan, Pak. Dia lagi ada di ruangan, lalu ada gempa, ada guncangan dan sebagainya. Dia baru tidak sadar bahwa oh ada kejadian gempa, karena ada yang menimpa dirinya. Begitupun ada orang yang merespon, oh ternyata selama ini ada benar-benar serius ya COVID gitu ya. Jadi perbedaannya jelas tuh. Pertama hanya menerima saja, yang kedua cuma mengamati saja gitu kan. Dan yang keempat, ini yang paling utama, adalah respons positif dari seseorang terhadap kejadian yang dialami dalam hidupnya, yaitu membuat sesuatu itu terjadi. Artinya apa? Bapak-Ibu sekalian, ketika ada suatu kejadian yang membuat kita tidak nyaman, maka dialah yang lebih berperan untuk apa? Untuk mengendalikan kejadian itu, bukan hanya menerima, bukan hanya mengamati, bukan hanya apalagi nggak sadar gitu kan ya. Tapi dia mengendalikan, oh dia berpikir positif, dia logikanya jalan, hati nuraninya bekerja gitu kan. Sehingga apa? Ketika ada instruksi untuk melakukan tindakan misalkan prokes gitu kan ya, protokol kesehatan, dia tidak mendebat, dia tidak menolak, karena ini penting untuk kesehatan diri dan orang lain. Jadi dia yang melakukan, dia yang membuat suatu kejadian itu terjadi. Oke ya? Cukup jelas ya dari 4 ini. Nah, gimana posisi kita? Apakah kita hanya menerima saja dari kejadian ini, atau mengamati saja, atau nggak sadar selama ini? Gitu kan? Sebaiknya kita menjadi orang yang merespon pada kategori yang keempat ini. Nah, untuk apa kita bisa membedakan orang kategori meresponnya ternyata berbeda-beda? Ternyata arahnya adalah bagaimana kita bisa survive di era new normal ini. Bahasa new normal ini menunjukkan situasi. New baru, normal apa? Normal. Kembali pada situasi yang normal, baru. Jadi berarti ada sebelum new normal, berarti ada normal ya. Dilewati, ada suatu kejadian, maka terjadilah new normal. Nah, kalau ada new normal, berarti ada perubahan, betul nggak? Yang tadinya normal-normal saja, karena ada hambatan, dia merubah supaya adaptasi dengan situasi baru, dia berubah. Namanya new behavior. Kalau sudah new behavior, tidak cukup sampai di situ, kita berubah saja secara fisik.
kita harus new mindset. Pikiran kita juga harus berubah. Setuju nggak? Ada orang yang mau merubah situasi dengan cara dia ikut-ikutan orang lain, pikirannya nggak bekerja. Padahal orang lain salah, dia ikuti saja. Gitu Pak. Nah, bagaimana kita bisa survive ketika kita menjadi orang yang mengamati new normal itu hanya new behavior saja, bukan new mindset, bukan pikiran kita juga ikut terlibat di dalamnya. Nah, Bapak sekalian, ada 3 aspek yang sangat terasakan dalam kehidupan COVID-19 atau pandemi ini, sehingga kita masuk pada era new normal. Untuk bisa survive, ternyata beberapa narasumber yang saya literatur yang dikumpulkan terkaitan dengan aspek kesehatan mengatakan begini, kita harus secara bersama mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk disiplin, peduli pada kesehatan diri dan kesehatan lingkungan sekitar agar wabah penularan virus corona itu dapat dicegah. Tapi produktivitas kerja juga tetap terjaga. Jadi orang yang bisa survive dalam situasi yang tidak normal ini untuk menjadi new normal, dari aspek kesehatan, dia pertama disiplin. Kesehatannya dijaga secara pribadi dan juga menjaga kesehatan lingkungan, tapi produktivitas kerja juga tetap terjaga. Ini ada yang sebaliknya. Karena begitu paranoidnya menjaga supaya tidak terdampak COVID, produktivitasnya malah turun. Gitu ya. Dengan alasan, karena kalau saya bekerja seperti normal sebelumnya, maka saya tidak akan terkena itu. Jadi paranoid timbulnya. Nah, jadi 3 hal itu ya di aspek kesehatan. Disiplin, lalu menjaga kesehatan, dan tetap produktif. Lalu dari aspek pendidikan, yang kita alami saat ini, paradigma baru pendidikan, kalau sebelumnya sekolah itu menjadi satu-satunya tempat belajar, ya kan? Dan guru menjadi orang yang serba tahu, di saat new normal sekarang, itu sekolah bukan lagi menjadi satu-satunya tempat belajar. Setuju ya? Jadi di rumah, di kebun, ruang terbuka gitu kan, dengan wifi-nya, lalu membawa alat belajarnya, itu bisa menjadi situasi yang bisa dilakukan untuk melanjutkan pendidikan atau belajar. Itu yang kita alami. Itu yang bisa survive. Ada yang orang nggak bisa survive, sudahlah, memang belajar ini online dan saya juga tidak punya fasilitas, akhirnya tidak melakukan apa-apa. Seperti 4 contoh tadi, dia menerima, dia mengamati, akhirnya dia nggak sadar, ternyata teman-teman yang lainnya bisa ya online, saya enggak, gitu ya. Aspek ekonomi, ini berdampak juga Bapak-Bapak sekalian. Orang yang berlebih, dampak dari era new normal, harus bisa memberi. Kita harus bisa bergotong royong untuk memberi apa? Mengurangi persoalan yang terjadi di lingkungan kita semua. Kita harus tergugah untuk membantu orang yang terdampak atau orang yang kekurangan. Tetangga kita karena suaminya kena PHK begitu ya, sehingga ekonominya berdampak buruk. Maka aspek ekonomi ini dengan new normal untuk bisa survive, marilah kita berbagi pada sesama. Kalau kita berlebih, maka berbagi. Gitu ya. Jadi sekali lagi, di survive di era normal itu bukan hanya menyadari bahwa kita dalam situasi normal baru, tetapi kita behavior baru, perilaku baru, dan pikiran yang baru. Sehingga kita tidak larut dalam situasi yang ada. Nah, Bapak-Bapak sekalian, itu puncak dari materi kita tentang bagaimana hikmah Ramadan itu menjadi penting buat kita untuk bisa survive memasuki era new normal ini. Rekan sekalian, ternyata kita diajarkan oleh sejarah pada zaman Rasul dulu. Jadi banyak kejadian wabah yang mematikan dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat ini. Kalau bisa kita lihat di situ, saya persingkat saja. Virus corona datang di negeri Cina, wabah virus itu menjadi perhatian dunia, akhirnya masuk ke Indonesia, gitu ya. Di zaman Rasul itu ada yang namanya penyakit taun, sejenis wabah penyakit kolera. Namun Allah Ta'ala pada saat itu menyerang kota Madinah dan Allah menjaga kota Madinah berkat doa Rasulullah. Akhirnya apa? Peristiwa taun itu di Madinah hanya terjadi sekali saja. Ya.
Zaman masa kekhalifahan Umar bin Khattab, penyakit taun juga pernah terjangkiti di Syam, negeri Syam ya. Lalu pernah juga terjadi pada masa sahabat-sahabat yang lain. Contohnya Ibnu Zubair pada tahun 69 Hijriah. Terjadi juga wabah taun sehingga apa? Ribuan orang meninggal dunia. Nah, ini sejarah sebagai perenungan buat kita semua. Lalu sikap kita secara yang dianjurkan oleh Islam ketika situasi yang memburuk, apa yang dilakukan? Maka sikap yang dilakukan sebagaimana dicontohkan oleh sahabat Rasul, yaitu sikap Umar radhiyallahu anhu menghadapi wabah penyakit taun adalah setelah sampai di satu tempat, ya kan? Pada saat itu Umar melakukan satu perjalanan gitu. Pimpinan dari orang yang didatangi itu menyambutnya. Lalu antaranya mereka mengatakan bahwa dalam hal ini adalah Ubaidah bin Jarrah dari sahabat yang menyambutnya itu. Mereka mengabarkan kepada Umar bin Khattab bahwa wabah penyakit sedang terjangkit di Syam. Lalu Umar berkata, panggil ke sini para pendahulu dari orang-orang muhajirin. Maka mereka dipanggil. Lalu Umar bermusyawarah dengan mereka, yaitu kaum muhajirin. Lalu Sayyidina Umar berkata, wabah penyakit yang berjangkit di Syam ini, bagaimana menurut pendapat kalian? Jadi ada proses di mana Sayyidina Umar mengajak musyawarah kepada kaum muhajirin. Lalu mereka berbeda pendapat. Sebagian mengatakan kepada Umar, Anda telah keluar untuk suatu urusan penting. Oleh karena itu kami berpendapat tidak selayaknya Anda akan pulang begitu saja. Jadi ada yang mengatakan Sayyidina Umar sebaiknya bertahan. Padahal Syam pada saat itu sedang dilanda penyakit taun. Sebagian lain mengatakan yang berbeda. Anda datang membawa rombongan besar yang di sana terdapat para sahabat Rasul. Kami tidak sependapat jika Anda menghadapkan mereka kepada wabah penyakit ini. Jadi ada yang menolak. Pergilah kalian dari sini. Kemudian Umar berkata lagi, panggil ke sini orang-orang Ansor. Jadi begitu luar biasa Sayyidina Umar ingin mendapatkan masukan pendapat dari kaum muhajirin maupun kaum Ansor. Lalu apa yang terjadi? Maka aku panggil mereka, lalu Sayyidina Umar bermusyawarah dengan kaum Ansor. Ternyata kebijaksanaan mereka sama dengan orang muhajirin. Mereka pun berbeda pendapat. Sayyidina Umar berkata, pergilah kalian dari sini. Lalu selanjutnya dia pun berkata, panggil ke sini pemimpin Quraisy yang hijrah sebelum menaklukkan Mekah. Jadi ada 3 kelompok yang dipanggil gitu ya, untuk menentukan apa yang harus dilakukan ketika ada wabah. Ternyata mereka semua juga sependapat, tidak ada perbedaan. Kata mereka, kami berpendapat sebaiknya Anda pulang saja. Ya, pulang saja artinya ke Mekah. Jangan menghadapkan mereka kepada wabah ini. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, apakah kita hendak lari dari takdir Allah ya Umar? Lalu Umar menjawab, maka apa kamu bertanya demikian ya Abu Ubaidah? Nah, Umar berdebat dengan Abu Ubaidah. Beliau menjawab, ya kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu? Seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai 2 sisi, yang satu subur dan yang lain tandus, ya? Bukanlah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, maka engkau mengembala dengan takdir Allah juga. Dan jika engkau mengembala di tempat yang tandus, engkau juga mengembala dengan takdir Allah. Ya, perumpamaan yang luar biasa. Lalu di tengah perbincangan itu, Sayyidina Umar dengan Abu Ubaidah, tiba-tiba datang sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf yang belum hadir ketika karena ada satu urusan. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak menyelamatkan diri. Jadi ketika ada wabah di satu negeri, kita tidak boleh mendatangi
Kalau ada di negeri kita, maka kita tidak dianjurkan untuk keluar dari negeri itu. Mendengar itu, akhirnya Sayyidina Umar mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu beliau pergi. Di dalam hadis mengatakan bahwa ditambahkan bahwa Umar berkata, bukankah jika kamu mengembalakan unta di tempat yang tandus dengan meninggalkan tempat yang subur, berarti kamu telah membuatnya lemah? Ketika itu Abu Ubaidah menjawab, ya. Kemudian Umar berkata lagi, maka berangkatlah. Maka Abu Ubaidah berangkat hingga sampai di Madinah. Lalu dia berkata, insya Allah ini adalah tempat tinggal. Ya. Jadi Bapak-Bapak sekalian, beberapa slide tadi sudah kita tayangkan bahwa ternyata apa yang kita alami saat ini, dari mulai kondisi normal di tahun 2019 awal-awal sampai pertengahan, lalu timbulnya pandemi COVID yang dimulai dari Wuhan sampai menjalar global seluruh dunia sampai ke Indonesia, dan saat ini sudah memasuki sudah 1 tahun lebih. Dengan hikmah Ramadan saat ini ternyata memberikan satu energi yang luar biasa. Kenapa? Bahwa di satu sisi kita menjalani perintah Allah, salah satu rukun Islam yaitu shaumi Ramadan dengan baik begitu. Di sisi lain kita tetap menjaga kesehatan dengan berupaya sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh umara, yaitu pemerintah. Dengan demikian, ketika kita mau survive untuk bisa bertahan di fase ini, sebaiknya kita renungkan kembali makna Ramadan itu dengan hati nurani yang bersih, bahwa ternyata Ramadan memberikan ruang buat kita untuk bisa memahami kehidupan lebih luas lagi, bahwa pendekatan kita bukan hanya dunia dan materi, tetapi lebih mendekatkan diri kepada Allah, menahan hawa nafsu, serta menjaga kesehatan kita. Ada 3 hal itu yang bisa saya simpulkan. Waktu masih ada, saya rasa mungkin di sini kita akan coba berdiskusi, sharing, dari situ lebih berkembang lagi.